Oke guys, jadi hari ini kita kembali lagi dengan salah satu pembahasan yang cukup menarik, yaitu Indofood. Nah, dalam 3 hari terakhir, teman-teman, tim Rangsam itu udah mulai melihat saham-saham consumer itu mulai terlihat menguat. Ya, setelah minggu lalu itu, let's say guys, 1 bulan yang lalu itu ramai banget sama yang namanya otomotif. Kemudian biasa yang namanya otomotif udah mulai outflow, di mana kita juga pasti akan berpindah sektornya. Dan beberapa minggu terakhir itu masih belum jelas ya ke arah mana sektornya itu akan berpindah. Beberapa ada yang masuk ke properti, beberapa juga ada masuk ke batu bara yang ternyata nggak kuat naik. Kemudian juga kita juga melihat beberapa minggu terakhir ini, kita juga melihat kesehatan juga udah mulai masuk. Nah, beberapa hari terakhir ini kita mulai melihat adanya perpindahan outflow dari otomotif itu mulai kembali inflow di yang namanya beberapa saham consumer. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu saham yang cukup termasuk big caps di IHSG, yaitu Indofood. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, Indofood itu merupakan salah satu emiten yang saya rasa udah lama sideways dan udah lama nggak cetak all time high. Ya, kalau kita bicara seperti BRI atau BCA, dia bakalan sering banget ya. Let's say BCA pun hampir tiap tahun dia bisa cetak all time high-nya. Tapi berbeda dengan Indofood, kan bisa lihat di sini dari tahun 2012 sampai tahun 2023 harga saham Indofood itu nggak kemana-mana. Oke, oke, karena memang pertumbuhan Indofood dinilai kurang fantastis dan bisa dibilang potensi dari Indofood ini sendiri juga terbatas. Oleh karena itu banyak investor menilai mungkin harga Indofood nggak bisa kemana-mana lagi. Oke, tapi sebenarnya tim Wang Sam baru melakukan riset dan kita melihat bahwa Indofood itu memang sempat ambles di tahun 2018, guys. Ya, kalau kalian perhatikan di sini, tahun 2017 itu kan dia berhasil naik tuh, ya. Tahun 2017 tuh dia berhasil up banyak, tapi akhirnya di tahun 2018 tuh ambles. Oke. Nah, di sisi ini kita juga menilai dari kinerja laporan keuangannya tahun 2018 tuh memang dia mengalami penurunan. Oke, kita cek secara laba bersih ya. 2016 ke 2017 naik banyak, langsung diikutin harga sahamnya langsung bisa mencapai titik tertingginya. 2018 langsung ambles, dia langsung turun juga. Nah, tahun 2019 ya, dia belum bisa bikin kinerja setinggi tahun 2017. Hal ini membuat yang namanya investor itu berpikir, oke, kemungkinan besar kinerja Indofood ini udah mulai terbatas. Oke, akhirnya tahun 2019 kalau kita mau cek di sini ya, kinerjanya masih rebound, tapi tidak bisa mencapai titik tertingginya di zona 9.100 yang pernah dia capai di tahun 2016-an ini. Oke. Nah, akhirnya berlanjut ke tahun 2020, kinerjanya udah mulai balik, tapi karena pandemi, waktu itu banyak banget yang fokusnya itu masih masuk di batu bara dan nikel. Dan bank digital, kalau teman-teman ingat ya. 2020 itu rame 3 hal tersebut ya. Kalau kalian ingat itu ada Arto terbang, Agro terbang, kemudian Antam terbang, Tins terbang. Nah, 2021 udah mulai masuk batu bara, rame batu bara, berlanjut sampai 2022 yang masih didominasi batu bara. Dan kita bisa lihat ya, Q1 2023 di sini kalian bisa lihat kinerja dari Indofood ini udah cemerlang banget. Kalau kalian mau bandingin sama Q1 di tahun 2017, ini udah peningkatannya tuh banyak banget, guys. Dari 1.700 ke 5.000 itu udah laba bersihnya. That's why kali ini tim Hoàng Sam coba membahas Indofood karena kita melihat dengan kinerja tahun 2017 ya dia bisa mencapai di zona 9.100, harusnya di tahun 2023 ini Indofood punya potensi buat bisa bikin all time high-nya ya dengan kinerja yang bagus tersebut. Nah, Indofood itu juga merupakan salah satu emiten yang royal banget bagi dividen. Kan bisa lihat dari tahun 2016 sampai 2023 kemarin ini Juli ya, dia itu rutin bagiin dividen, guys.
ya. Jadi sebenarnya Indofood tuh bisa dibilang banyak holdernya dan banyak income investor yang nyari dividen di saham ini, guys. Oke. Nah, kita lanjut ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada per dan ini adalah per tahunan dan per 10 tahunan dari yang namanya Indofood. Dan kalian bisa melihat ya, 5 tahun ya, sorry. Secara 5 tahun terakhir itu rata-rata per dari Indofood itu harusnya berada di zona 10 pernya. Ya, price to earning rasionya itu harusnya di 10. Tapi saat ini Indofood tuh pernya berada di 8,14 yang bisa dibilang under value ya. Nah, di sini tim juga udah siapin secara PBV, kita akan coba bandingin Indofood dengan beberapa pesaingnya. Oke, kita siapkan dulu datanya. Nah, sekarang teman-teman udah bisa lihat, di sini kita udah ambilin beberapa pesaing dari Indofood, yaitu ada Mayora, MAPI, ICBP, dan Unilever. Ya, jadi sebenarnya Indofood ini masuk di sektor non-cyclical, dan kalau saya lihat memang non-cyclical itu sebenarnya agak random. Ya, ada yang sesektor, ada yang nggak sesektor. Let's say kayak Java, Wismilak, HM Sampurna, itu kan agak kurang pas ya kalau kita bandingin sama Indofood kayak gitu. Nah, jadi kita udah rangkumin di sini ada 5 emiten, Indofood, Mayora, MAPI, ICBP, dan Unilever, dan kita juga akan bandingin price to book value-nya. Yang paling tinggi adalah garis merah, di mana kalian bisa lihat itu adalah Unilever. Ya, Unilever tuh PBV-nya udah mencapai 30, guys. Ya, 30 kali. Sedangkan di satu sisi yang agak mencengangkan itu yaitu Indofood dan Mayora, guys. Kenapa? Ya, Mayora itu digadang-gadang sebagai second line dari consumer. Tapi kalian bisa lihat ya, PBV Mayora sekarang jauh lebih tinggi daripada Indofood. Dan kita bisa lihat saat ini yang memegang PBV paling rendah yaitu si Indofood ini. Kata-katanya di per 3 sampai 4 kali, yang paling enggak kalau Indofood mau naikin pernya ke 3 sampai 4 kali, maka harga sahamnya juga akan mulai menyentuh titik tertingginya yaitu di zona 9.000. Oke? Nah, sekarang teman-teman kita akan bahas secara teknikal dan kalian bisa lihat Indofood ini udah sideways parah sejak tahun 2020 dan let's say dia itu sekarang kan di 7.500 yang dimana terakhir kali dia menyentuh 7.500 itu berada di 25 September 2020 ya. Sekarang udah 2023 dan kita melihat Indofood itu punya potensi yang cukup baik karena memang secara downtrend dia udah keluar di sini. Indofood itu yang pertama dia udah keluar dari zona downtrend-nya. Karena beberapa kali itu susah banget, guys. Ya, beberapa kali itu dia mau ngelewatin zona downtrend ini kesusahan dan akhirnya sekarang udah confirm dia udah keluar dari zona downtrend dan teman-teman juga bisa lihat kelihatannya di sini dia udah bikin yang namanya flag pattern. Ya, di sini dia udah siap untuk bikin yang namanya flag pattern. Nah, flag pattern ini akan jadi good news. Oke, ini nggak flag pattern, ini lebih ke pennant ya. Ini lebih ke pennant. Di sini dia akan bikin yang namanya bullish pennant di sini. Kita melihat bahwa dia udah siap break. Ya, kemarin sih udah break di atas 7350. Nah, kali ini tantangannya adalah bisa nggak nih Indofood closing di atas resisten 7500. Ya, bisa nggak nih Indofood closing di atas 7500? Kalau memang Indofood ini bisa hari ini bisa kuat untuk up ya di atas 7.500, maka kita akan coba cek di mana sih resisten berikutnya. Resisten berikutnya dari Indofood itu berada di zona 8.000 dan 8.300. Ya, kalau teman-teman lihat secara risk and reward di sini sebenarnya Indofood itu cukup baik ya. Target 8.000 aja dia punya reward itu sekitar 6%. Oke. Nah, kalau Indofood di sini akan melakukan patah tren, kalau trennya patah, paling nggak risk yang bisa kita terima yaitu cuma di sekitar 72-75, yaitu sekitar risknya itu sekitar 3% aja. Kalau memang kuat naik lagi, maka targetnya bisa mencapai 10%. Ya, kalau kita memang mau targetnya yang jauh, kita coba perlebar untuk risknya di zona ini juga masih baru di 5%. Ya, atau di zona ini di 7.200 risknya cuma di 4%.
ya 1/2,6 itu udah cukup baik banget. Atau kalau kita memang nggak mau pindahin cara titik supportnya, let's say tetap ya di sini, ini bagus banget guys. Risk-nya bisa berbanding 1/3 atau 1/4 untuk risk versus reward-nya. Oke. Nah, melihat PBV yang cukup rendah, saya rasa target 8.300 itu bukan target yang jauh ya. Jadi kita melihat bahwa 8.000, 8.300 ini potensialnya masih besar banget untuk bisa disentuh oleh Indofood. Bahkan kalau kita mau coba pantengin pakai weekly ya. Kita coba pantengin pakai weekly. Di sini kita pakai tren yang jauh lebih besar. Secara weekly aja kalau kita mau lihat Indofood ini juga udah terkonfirmasi keluar dari zona downtrend-nya. Oke, dia udah terkonfirmasi keluar dari zona downtrend dan dia juga udah keluar dari sideways trend-nya ya. Nah, kalau kita pakai weekly, kita bahkan bisa melihat targetnya itu bukan cuma di 8.000 ya, melainkan di oke, benar, targetnya di 8.000 dan saya rasa langsung targetnya itu up sampai di 9.000 ya. Karena 8.000 tadi 8.000 ini 8.200 yang ini agak sedikit ya, resistennya cukup sedikit. Jadi kalau memang dia bisa up di sini, maka dia punya potensi untuk bisa langsung lanjut ke 9.000. Oke. Sedangkan resikonya tuh kecil banget. Kalau dia mau balik downtrend pun ini berada di zona 70-50. Oke, kita coba cek lagi. Target yang pertama di 8.050 ya, pakai weekly. Ini risk and reward-nya 1/1,29. Nah, kalau bisa naik sampai 9.000, maka 1/3 banget nih, 1/4. Oke, jadi ini adalah potensi dari Indofood, di mana saya rasa Indofood itu udah nggak keluar dari zona downtrend itu sejak 2016. Sejak 2016 dia ketahan terus di zona downtrend ini dan akhirnya 2023 ini bisa keluar dari downtrend. Dan ini kemungkinan bisa jadi salah satu pertanda baik buat tanda reversal Indofood akan siap naik. Oke? Buat teman-teman, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.